Nah ini kan kayaknya kita di dalam gudang ini Pak ya. Ini bener Pak ya? Kandangnya kayak gini Pak ya? Emang ini kandangnya di dalam gudang. Jadi ini teman-teman. Ya saya bikin supaya kandang itu bersih, kandang itu tidak bau. Nah, makanya itu akhirnya saya bikin sebersih mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita berada di kandang salah satu peternak yang kondang ya teman. Oke, nah kira-kira nanti gimana sistemnya di sini dan bagaimana perawatannya. Nah bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, karena kita bakalan lebih smart lagi untuk bikin video terbaru terkait perawatan kambing dan domba ya teman. Oke, langsung saja kita cari peternaknya dulu ya teman. Apakah bapaknya ini peternaknya? Assalamualaikum Pak. Jenengan peternaknya Pak? Oh, betul. Oke, kita geser ke sini kayak ini nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini peternaknya Pak ya? Ya, itulah kira-kira. Oke, kenalan dulu nih Pak. Namanya siapa ini Pak? Ya, nama saya, nama lengkap Amin Ridwan. Ya. Alamatnya Pak? Alamat ini Jalan Singoranu, Sukorejo, Bojonegoro Kota. Bojonegoro Kota Pak ya? Iya. Oke, untuk nomor HP-nya berapa ini Pak? Nomor HP-nya 081 259 08179. Oke, nah ini cerita masa lalu gimana sih Pak? Kok jenengan tertarik di domba ini Pak? Ya, ini saya kerjakan hanya sebagai hobi lah gitu. Hobi aja ya Pak ya? Hobi. Kok kayaknya saya kok tertarik dengan peternak domba ya. Coba saya jalani dulu ternak domba. Oke, siap. Nah, populasinya berapa ini Pak sekarang Pak? Kalau saat ini masih sekitar 53 ekor. 53 ekor ya, Pak ya? 53 ekor itu betinanya tinggal 4. Betinanya malah 4 Pak ya? Ya 4 itu. Terus banyak ini yang pejantan Pak ya, pejantan. Nah, oke, alasan jenengan ini Pak yang bikin tertarik di domba ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, mungkin karena ternak domba ini menurut yang saya tahu itu perawatannya lebih mudah ya. Makanya itu apa-apa itu mau. Kering mau, apalagi hijauan itu ya, Pak, ya. Malah rakus Pak ya. Rakus sekali. Oke, nah ini untuk berdirinya sudah berapa tahun ini Pak? Ya belum lama, hampir 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Belum 1 tahun Pak ya? Belum 1 tahun. Itu mungkin. Ya sekitar 10-11 bulan lah. 10 bulan mungkin ya. Nah ini kan kayaknya kita di dalam gudang ini Pak ya. Ini bener Pak ya? Kandangnya kayak gini Pak ya? Emang ini kandangnya di dalam gudang. Jadi ini teman-teman. Ya saya bikin supaya kandang itu bersih, kandang itu tidak bau. Nah, makanya itu akhirnya saya bikin sebersih mungkin. Ya. Oke, nah sekarang kita boleh Pak untuk tanya ukuran kandangnya sih Pak. Ini kira-kira luasnya berapa ini Pak? Kalau pertama itu luas gudangnya ini 9,5 kali 12. Kali 12 ya Pak ya? Kemudian saya isi kandangnya, ya ini panjang memanjang, lebarnya 1,5 kali panjangnya ya 12 ini. 12. Oh ini sampai sana 12 Pak ya? Iya. Sampai ujung sini ya Pak ya? Iya 12. Oh ini 12 meter teman. 12 meter. Nah, kalau lebarnya berapa itu Pak? Lebar kandang ini 1,5 meter. 1,5 meter. Saya bikin supaya di dalam kandangnya nggak terlalu bau gimana. Kotorannya itu turun sih, Pak, langsung keluar. Ya, jadi turun saya langsung keluar, maksud saya gitu. Ya. Jadi emang langsung di luar ya Pak ya itu? Iya, di luar gudang. Ini langsung keluar ke luar gudang. Iya. Termasuk dari urinnya Pak ya? Iya, itulah masih campur. Oh masih campur? Masih campur. Oke, nah dari pengalaman jenengan ini Pak, sudah dapat apa ini Pak? Setahun ini Pak? Kalau penghasilan dari domba terus terang belum begitu banyak. Belum menikmati kayaknya? Belum. Karena masih belajar ternyata, masih agak sulit ini katanya. Nah, untuk pengalaman pahitnya gimana ini Pak? Kalau pengalaman pahit itu beberapa waktu lalu betina yang bunting lahir
baru 1 bulan itu ada beberapa yang mati itu. Mati Pak ya? Iya. Itu kenapa Pak? Saya sendiri juga bingung, tanya teman-teman katanya cuaca, nggak tahu apa. Karena ya kok sampai mati gitu loh Pak ya? Iya. Nggak tahu ini pemula yang masih bingung ini. Nah dulu pengalaman kematian sampai berapa itu Pak? Sampai 10 lebih loh itu. 10 lebih ya? Itu ya. Lumayan itu. Ya, terus kemudian itu saya jual betina dan cempenya sekalian itu, jadi jual babon anak itu. Sampai dijual Pak Nggih? Iya, karena saya ternyata belum begitu menguasai ya masalah breeding itu. Iya. Makanya ini saya ganti fattening, penggemukan ini. Jadi ini tinggal fattening aja ya Pak ya? Iya. Oke, nah gini Pak, untuk pemberian pakan berapa kali Pak kalau fattening Pak di sini Pak? Kalau di kandang ini pemberian pakan 2 kali. 2 kali pagi. Pak ya? Oke, Ya, pagi. saya rutinkan jam 7 lebih dikit sampai setengah 8 lah gitu. Mulai kita kasih makan. Kemudian sorenya kayak gini, ya jam 3 saya kasih makan lagi. Kasih makan lagi? Iya. Terus malam gimana ini Pak? Kalau malam jarang saya ngasih makan malam ya. Udah ada makan malam ini Pak? Kecuali kemarin menjelang Idul Adha itu. Dipus itu Pak Nggih? Iya. Hari H menjelang Idul Adha kurang 2 minggu mungkin ya. Itu setiap malam saya kasih makan. Jadi setelah ini malamnya enggak saya kasih makan. Jadi cuma 2 kali. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya. Itu berarti mudah sekali loh Pak perawatannya. Nggak begitu intens Pak waktunya Pak. Iya. Oke, untuk pembersihan kandang berapa kali Pak ini? Dalam sebulan atau mungkin mingguan Pak kalau di sini Pak? Kalau lantai dalam gudang ini setiap hari kami sapu, kami bersihkan. Nah, kalau pembersihan kohe yang di lengket-lengket itu, kemudian ada yang ke sana itu, keluar itu, ya 1 minggu sekali bisa jadi ya. 1 minggu sekali Pak? Iya, biar hemat energi lah. Oh gitu, geng. Masuk itu Pak. Nah, boleh tahu ini Pak, untuk menu makanannya apa ini Pak di sini Pak? Kalau menu makanan itu pagi itu pertama saya kasih konsentrat dulu. Pagi konsentrat. Ya, kemudian setelah konsentrat dimakan itu habis, saya kasih pakan fermentasi. Kayak gini Pak ya. Oke, bisa ditunjukkan Pak? Ya, ini pakan fermentasi yang kami bikin itu seperti ini. Kayak gini teman-teman. Ini namanya apa ini Pak? Ini pakan fermentasi bahannya, gitu bahannya itu dari onggok kedele yang dihaluskan itu, terus campur dengan ada selamper jagung sedikit, terus ada dedak sedikit. Nah, terus kita kasih M4 tetes tebu dan juga mineral. Ya. Kalau premiknya ada dikasih ini Pak? Oh ya, cattle mix saya kasih. Cattle mix ya Pak? Cattle mix saya pakainya. Masih ada garam atau betul itu Pak? Kalau dulu saya kasih garam, sekarang enggak. Kenapa itu Pak? Hemat kos ya. Oke. Biayanya biar nggak terlalu tinggi. Itu teman-teman. Jadi mudah Pak ya untuk pembuatan pakan fermentasi kayak gini Pak ya? Ya, saya pikir mudah, juga. Pak? Ya mudah juga sih. Mudah. Ya. Nah, untuk persiapan tong ini Pak. Iya. Untuk ini kan populasi tadi berapa Pak? Populasinya saya ini sekarang ada 53 ekor. Oke, ini 53 ekor. Ya. Nah, tongnya ini berapa Pak? Saya siapkan tong ada 12 tong. 12 tong Pak? Iya. Wih, mantap nih. Jadi sekali buat 12 itu harus keisi semua atau gimana itu Pak? Ya, kalau saya gini, misalnya ada tong yang kosong 2 gitu, langsung saya buat, saya masukkan, saya jadi terus dipres gitu aja seperti ini. Iya. Jadi kan kita setiap hari kan buka ini ngambil ini. Jadi ini Pak ya? Ya. Berarti ini semuanya ada isinya Pak ya? Semuanya ini sekarang ada isinya. Satu kali satu itu kosong kan kita kasih makan di pagi hari tadi dan sore ini. Terus ini 1 tong itu kalau di sini untuk berapa hari Pak? Biasanya? Kalau populasi kemarin itu banyak ya sebelum itu berapa itu karena Pak? sudah
Ya 1 tong itu untuk 1 hari, pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, tapi kan sebelum makan pakan fermentasi kan kita kasih konsentrat dulu. Oh, konsentrat Iya. dulu. Katanya sih harus ada kalau pengemukan itu 70% itu konsentrat dan 30% itu serat. Nah, seratnya saya kasih ginian. Serat yang sudah difermentasi. Ini Pak ya, Pak, yang ditanami kayak hijauan gitu Pak. Ada saya di situ. Ada Pak ya. Ada. Apa Pak yang ditanam Pak? Oh itu pacong. Oh pacong. Iya. Pacong. Banyak ini Pak tanamannya Pak. Ya lumayan. Ya dulu sih agak banyak ya. Sekarang tinggal beberapa aja. Tinggal beberapa aja. Iya. Soalnya udah dipanen. Untuk digunakan pelebaran masjid. Iya. Nah kalau ke pacong itu pemberiannya gimana itu Pak? Disilase dulu atau mungkin langsung dicoper, dikasihkan atau gimana? Biasanya itu kalau saya memberikan pacong, itu saya seleb dulu, kita chopper, kita campurkan dengan pakan ini, ledekan kedelai itu, kita fermentasi. Tapi kadang-kadang ya kita kasihkan makan langsung setelah pacong itu layu. Katanya jadi nunggu dikeringkan dulu ya Pak ya? Agak semi kering ya? Apa enggak sampai kering, yang penting sampai kering ya? Katanya layu gitu. Ya untuk makanya saya juga apa itu Pak? Ya? Untuk menghilangkan apa itu Pak? Katanya sih supaya getah-getahnya itu kadar air ya Pak? Mungkin kadar Pak, air juga itu. Katanya. Jadi mudah sekali Pak ya? Ya, itulah kira-kira ya. Nah kalau ini Pak, masih kita ulas lagi terkait pemberian vitamin atau mungkin suntik apa gitu Pak. Di sini gimana sih Pak? Ya, kalau pada saat misalnya domba ini sakit kayak misalnya maaf ini mencret gitu ya, ya kita kasih suntik dengan, ya limoksin itu biasanya saya kasihkan itu. Kalau misalnya nafsu makannya kurang ya kita kasih B-kompleks, ya injek kita suntik lah. Oh diinjek juga Pak ya? Iya. Kalau misalnya ada yang matanya sakit, kita kasih olesi super tetra yang dalam itu. Super tetra Pak ya? Saya juga tahu dari teman-teman itu. Dulu itu kayaknya obat segala Pak. Iya. Dulu pernah saya kasih insto gitu, agak kesulitan saya ya. Malah kesulitan ya? Iya, ketetes mata itu. Ya, simpelnya itu pakai super tetra kayaknya. Oh gitu. Pegang palanya, matanya diolesin puter gitu pakai super tetra. Itu untuk prediksi kesembuhan berapa persen itu Pak? Iya, prosentasenya tinggi ya. Gitu ya, pasti sembuh ya Pak ya? Ya insya Allah sembuh dengan super tetra. Oke Pak, mungkin sementara itu dulu sih Pak obrolan yang terkait perawatan dombanya Pak ya. Iya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Karena kita bakalan bahas lagi nih teman di video part 2 dengan Pak Ridwan masih di kandang yang sama. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.